Kok berantakan kali rumah orang ini, nggak pernah polisi lihat rumah seberantakan itu doang. Ini bukan rumah kosong loh. Dari situlah makin curiga polisi. Akhirnya polisi melakukan penggeledahan lah di beberapa titik. Sampailah nggak lama kemudian polisi makin terkejut lagi ketika mereka membuka sebuah kamar di salah satu rumah itu. Kenapa? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini aku akan kembali lagi menceritakan tentang kisah kriminal yang sempat heboh tahun 2018 lalu. Peristiwa ini menimpa sebuah keluarga besar yang terdiri dari sepasang orang tua dan 13 orang anak. Nah, yang awalnya disangka orang terdekat mereka ini adalah keluarga yang harmonis, kompak, dan tampak baik-baik aja. Tapi ternyata ketahuan bahwa orang tua dari keluarga ini terbukti dengan tega sudah melakukan kejahatan keji kepada semua anak mereka yang berjumlah 13 orang tuh. Bener-bener kayak disiksa, nggak manusiawi itu loh, Wak. Jadi nggak usah lama kali openingnya, kita langsung masuk aja ke kisahnya ya. Check it out. Oke, jadi kisah kali ini menceritakan sebuah keluarga yang dikenal dengan Turpin Family atau keluarga Turpin, Wak. Dan sebelum aku masuk ke kisah kejahatan yang dilakukan oleh orang tua atau bapak dari bapak sama ibu keluarga Turpin ini, aku akan jelaskan sedikit tentang latar belakang dari si orang tua ini, Wak, ya. Jadi ayah dari keluarga Turpin ini bernama David Allen Turpin. Dia lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1961. Nah, David ini adalah seorang lulusan Virginia Tech, sebuah universitas di Blacksburg, Virginia gitu, Wak, jurusan teknik komputer. Dan sembari dia kuliah, David ini juga bekerja di Lockheed Martin dan Northrop Grumman. FYI, ya, kedua perusahaan yang aku sebutkan tadi adalah perusahaan produsen senjata untuk militer di Amerika. Bahkan Northrop Grumman itu aja adalah salah satu yang terbesar loh di dunia. Jadi bisa dibilang karir dia pun cukup cemerlang juga, Wak. Dan selama menempuh pendidikan di kampus, Wak, David ini juga memang dikenal merupakan mahasiswa yang sangat berprestasi. Nilai akademisnya sangat-sangat memuaskan dan dia ini juga aktif di beberapa unit kegiatan mahasiswa di kampusnya. Nah, sedangkan istrinya Louis Turpin merupakan siswa dari sebuah sekolah bernama Princeton High School di Virginia Barat. Nah, saat itu keduanya ini, David sama si Louis ini pertama kali bertemu di sebuah gereja dan ya udah langsung jatuh cinta gitu. Dan mereka tuh pacaran bisa dibilang kayak serius gitu loh, langsung kayak kebelet pengen nikah. Tapi waktu itu Louis ini masih dibilang terlalu muda untuk menikah. Jadilah si David ini nungguin si Louis loh, setia dia nungguin Louis sampai Louis ini cukup umur untuk menikah. Sampailah akhirnya pada tahun 1985 pada saat Louis masih berusia 16 tahun sedangkan si David 23 tahun, David ini langsung ngajak Louis untuk kawin lari. Nah, kenapa kawin lari? Karena yaitu orang tuanya si David ini tidak merestui hubungan David dengan Louis. Masih muda kali cewek yang mau kau nikahin tuh, kejar dulu lah impian kau apa segala macam, gak setuju mama bapaknya. Nah, perkara David udah jatuh cinta kali sama si Louis, akhirnya tetap dia ngajak si Louis ini buat kawin lari yuk, kita sayang yuk. Nah, Louis yang mendengar keinginan David untuk mengajaknya kawin lari, bukannya ditolaknya, Wak. Tanpa pikir panjang dia langsung, ayo sayang, pergi kita kawin lari sekarang ya, katanya. Langsung disetujuinya. Kenapa, Wak? Karena ternyata Louis ini juga udah lama kali pengen melarikan diri dari orang tuanya sendiri. Nah, kok bisa, nanti aku jelasin. Tapi yang jelas betulan lah, Wak, mereka itu menikah. Dan setelah menikah, si David sama si Louis ini tinggallah di Pearsburg namanya. Dan selama menjalani hidup berumah tangga bersama, Wak, David sama si Louis ini dikabarkan sebagai pasangan suami istri yang sangat romantis. Dan juga rumah tangga mereka tuh ya baik-baik aja gitu, gak ada masalah. Dan setelah menikah ini juga lah, Wak, mereka langsung dikaruniai 13 orang anak dalam rentang waktu 1988 sampai 2015. Cowok 3, cewek 10. Nah, 2 diantaranya, anak pertama bernama Jennifer Turpin dan anak ke-8 bernama Jordan Turpin. Wah, nah, nama sisa anak-anak itu memang nggak dipublikasikan ke publik dengan alasan untuk menjaga privasi lah gitu. Dan sebenarnya, Wak, David sama si Louis ini juga nggak terlalu lama tuh tinggal di Pearsburg tadi tuh loh, karena setelah dari sana mereka tuh semua langsung pindah lagi ke Texas karena alasan tertentu. Aku nggak dapat nih informasi tahun berapanya mereka pindah, tapi yang jelas di Texas itu pun mereka cuman sampai tinggal di tahun 1999. Dan setelah dari Texas mereka pindah lagi ke Rio Vista, California sampai tahun 2010. Kemudian nggak diketahui lagi lah, Wak, itu pindah-pindahnya kemana-mana lagi sampai akhirnya mereka baru menetap di Persis, California pada tahun 2014. Memang sering pindah-pindah keluarga ini, Wak. Dan juga sebenarnya tidak banyak yang mengetahui bagaimana kehidupan 13 bersaudara dari anak David sama si Louis ini sehari-harinya, Wak. Nah, tapi beberapa orang yang melihat keluarga ini sangat-sangat kompak, keluarga yang bahagia, keluarga harmonis. Dan hal ini terlihat ketika mereka semua berada di luar rumah saat menghadiri sebuah pesta atau acara gitu lah, Wak, di mana 13 bersaudara ini selalu mengenakan pakaian seragam dengan warna dan motif yang serupa. Mereka pun kerap mengabadikan momen-momen bahagia mereka dengan tawa bahagia. Begitu pula dengan orang tua mereka, si David sama Louis. Pokoknya betul-betul menggambarkan kekeluargaan dan persaudaraan yang kompak dan penuh kasih sayang kali lah, Wak. Nah, tapi ternyata, Wak, hal tidak terduga pun terdengar nih di masyarakat ketika kepolisian California mendapatkan panggilan darurat tentang
tentang keluarga Turpin ini. Apa itu dia, masuk kita ke kronologinya ya. Nah jadi pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 14 Januari tahun 2018, kepolisian California ini mendapatkan panggilan darurat dari seorang perempuan bernama Jordan Turpin. Nah inilah anak yang ke-8 tadi itu loh. Nah di panggilan itu Jordan dengan keadaan panik dan terbata-bata mengatakan, Halo Pak Polisi, Pak, saya baru aja kabur Pak dari rumah saya. Saya punya adik perempuan 2 orang, lagi dia dirantai di rumah. Katanya kayak gitu. Memang terbata-bata kayak gitu. Nah polisi yang mendapatkan itu pun langsung mencoba mencerna nih semua ucapan dari si Jordan perlahan-lahan kan, supaya bisa ngerti maksud kau ini apa gitu kan. Sebentar dulu dek, tenang dulu. Saudara kamu dirantai, nama kamu siapa? Jordan Turpin. Jordan Turpin katanya. Sekarang kau di mana? Kata polisi kan. Di sini Pak, dikasih tahu lah itu titik dia di mana nelpon. Nah akhirnya karena panggilan itu polisi pun langsung lah datang ke alamat yang memang diberikan sama si Jordan. Polisi pergi ketemu langsung tuh sama si Jordan. Ditanyalah kan Jordan apa yang sedang terjadi. Nah Jordan yang gemeteran menjawab pertanyaan polisi persis sama dengan apa yang dia omongin tadi di telepon. Saya baru saja kabur dari rumah Pak. Adik-adik cewek saya lagi dirantai di rumah gara-gara mencuri makanan milik ibu. Oh gitu. Apa kamu terluka? Nah waktu ditanya kayak gini udah gak nyambung si Jordan nih Wak. Terluka? Apa itu Pak? Terluka itu apa? Nggak ngerti deh arti terluka tuh Wak. Enggak gini. Apa kamu kesakitan? Oh enggak terlalu Pak. Enggak. Kurang lebih kayak gitu lah Wak, tanya jawab antara si Jordan sama si polisi ini. Polisi pun jadi bingung, anak ini kok kayak linglung. Ditanya tuh banyak nggak ngertinya tuh loh Wak, kayak nggak pernah berinteraksi sama orang gitu loh. Tapi akhirnya setelah pengaduan ini polisi pun tetap tuh langsung mengamankan si Jordan dan mencari nih informasi seputar keberadaan rumahnya si Jordan, which is adalah rumah keluarga Turpin kan. Dan akhirnya waktu dicari di bagian sistem ketemulah ini rumah Turpin di mana. Langsunglah polisi mendatangi kediaman keluarga itu. Dan ketika sampai di depan rumah Wak, keluarlah si David sama si Louis nih, mama bapak si Jordan kan. Polisi memberitahu maksud dan tujuan mereka datang ke sana. Permisi Bapak Ibu, kami dapat laporan dari seorang perempuan yang mengatakan bahwa ada saudaranya yang lagi dirantai di sini Bu. Apakah betul? Kata polisi gitu kan. Nah awalnya David sama Louis bilang, enggak lah, salah orang nih Bapak, bukan ini kali rumahnya. Pokoknya mereka menghalang-halangi polisi lah gitu Wak. Oh kalau begitu karena laporan sudah masuk kami tetap harus ngecek. Izinkan kami masuk ya Pak Ibu. Oh jangan, saya nggak ngizinin kalian masuk ke dalam. Mungkin kalian salah rumah. Gak mungkin di rumah ini, kata mereka kayak gitu. Nah melihat gelagat yang kayak gitu, polisi jadi makin curiga Wak. Didesak terus lah itu sama polisi kan. Udah izinkan kami masuk katanya. Dan akhirnya polisi pun bisa lah masuk ke dalam rumah Wak. Dan ketika mereka masuk, betapa kagetnya polisi saat mereka melihat rumahnya keluarga Turpin ini berantakan kali, banyak kali sampah kotak makanan menumpuk di sana tuh. Ada juga banyak kayak mainan-mainan anak yang tergeletak masih bersama bungkusnya. Dan selain itu juga ditemukan ada baju-baju anak dengan harga yang cukup mahal, ditengok dari harganya pun price-nya itu belum dicopot Wak, macam belum dipakai gitu lah karena semua masih baru. Dan FYI juga Wak, Louis ini suka kali sama Disney katanya. Dia kerap berlibur gitulah ke Disneyland dengan anak-anaknya. Nah baju-baju sama mainan-mainan yang besaran itu ya Louis beli dari Disneyland itulah. Nah melihat hal itu polisi pun makin terheran-heran kan, kok berantakan kali rumah orang ini. Nggak pernah polisi lihat rumah seberantakan itu doang. Ini bukan rumah kosong loh. Dari situlah makin curiga polisi. Akhirnya polisi melakukan penyelidikan pula, penggeledahan lah di beberapa titik. Sampai lah nggak lama kemudian Wak, polisi makin terkejut lagi ketika mereka membuka sebuah kamar di salah satu rumah itu. Kenapa? Karena ketika polisi membuka kamar itu, polisi menemukan semua anaknya David sama Louis berada di kamar itu dengan kondisi yang sangat-sangat memilukan Wak, di mana polisi menemukan 3 orang anaknya dirantai, 1 cowok 2 cewek dirantai, dan 9 sisanya diikat pakai tali di kasur mereka tuh diikat. Dan kamar itu pun udah ngeluarin bau yang gak enak kali Wak, udah nyengat kali baunya tuh, macam bau, mohon maaf ya, bau pesing, bau keringat, sampai bau pup. Cemana bau itu kayak gitulah. Dan ketika diamati kondisi fisik anak-anak itu, mereka betul-betul kelihatan kayak orang kekurangan gizi Wak, kurus, kempot semua muka mereka tuh. Apa nak terkejut polisi nengok itu Wak. Tanpa butuh waktu lama, polisi pun langsung lah ngamanin si David sama si Louis ini kan. Dan kepolisian langsung kembali memanggil bantuan lain, termasuk tim medis untuk datang mengevakuasi tempat tuh. Dan ketika bantuan lainnya datang Wak, tim kepolisian dan tim medis langsung mengamankan semua anak-anaknya keluarga Turpin. Dan dari sinilah mereka mengetahui bahwa dikarenakan mereka ini semua diikat
diikat dan dirantai sama mama bapaknya ini. Jadi anak-anaknya sama sekali nggak dibolehin pakai kamar mandi, Wak. Jadi nih biar kalian tahu, anak-anaknya nih buang air kecil, buang air besar di kasur. Bahkan makan sama tidur tuh di situ juga. Tuh mandinya gimana, Nat? Aduh, biar kalian tahu mereka tuh cuman diperbolehkan mandi sekali setahun. Betul loh, Wak. Kalian nggak mandi 2 hari macam mana tuh lengketnya badan. Pasti pengen langsung bersihkan. Ini mereka cuma dibolehin mandi sekali setahun. 13 orang di ruangan itu tidur. Dan gak cuma itu aja, Wak, mereka ini juga diberi makan hanya 1 kali sehari. Itu pun makanannya udah gak layak makan lagi. Kayak ada di situ pineapple yang udah basi, Wak, dan roti-roti yang udah berjamur yang udah kayak muncul corak-corak abu-abu tuh, kayak gitu. Itu disuruhnya makan. Makanya itulah, Wak, mereka nampak kali kekurangan gizi kan. Dan juga setelah diperiksa mereka mengalami apa? Kerusakan saraf. Bahkan anak tertuanya, Jennifer Turpin yang berusia 29 tahun, Wak, dikabarkan cuman memiliki bobot seberat 37 kg. 29 tahun 37 kg. Macam anak SD gak situ? Akunnya aja 50 kilo. Polisi aja waktu nengok Jennifer itu pertama kali dipikir anak-anak kok. Padahal nyatanya waktu saat kejadian 7 orang di sana tuh sudah berumur 18 tahun ke atas. Dah lah tuh kan, dia aman kalau ini semua anak-anaknya. Dan setelah dilakukan penyelidikan dan juga pendekatan mendalam, Wak, kepada anak-anak Turpin ini, salah satu anak Turpin pernah bercerita bahwa kedua orang tuanya ini memang seringkali sengaja kayak naruh makanan-makanan enak gitu loh, Wak, dekat anak-anaknya tuh, biar anaknya cuma bisa ngambil bau aja, bisa mencium aroma makanan enak aja. Tapi ada otaknya si David sama si Louis ini, mereka tidak pernah memberikan makanan-makanan enak itu ke anak-anak yang lagi cium bau ini. Jadi betul-betul dibuatnya anak tuh kayak pengen kali, tapi habis itu nggak dikasih. Kesal nggak kalian? Macam diangek-angek kan aja. Dan gak cuma itu aja, Wak, David sama Louis ini juga melarang anak-anaknya untuk bebersih badan atau kayak mandi kayak gitu. Gara apa? Gak usah lah mandi dulu, Wak, ya sorry, gak usah lah mandi dulu, kayak cuci tangan aja itu gak boleh dong. Karena apa? Sayang airnya, buang-buang air kalian. Makanya itulah mereka mandi cuma setahun sekali, Wak. Jangankan mandi, cuci tangan yang gak boleh. Dan kalau misalnya kalian ingat tadi di awal kan waktu si Jordan ditanya-tanya sama polisi kan dia kayak bingung mau jawab apa gitu kan, kelihatan kayak linglung gitu. Nah kenapa dia kayak gitu? Karena dikatakan anak-anaknya David sama Louis ini tidak pernah diperbolehkan keluar rumah, Wak. Iyalah orang mereka dirantai kan. Sehingga inilah yang membuat anak-anaknya memiliki keterbatasan untuk berkomunikasi sama orang lain. Jadi mereka ini juga minim pembendaraan kata, Wak. Makanya Jordan ini bingung pas ditanya-tanya sama polisi. Nah tapi kalau misalnya di foto kok kayaknya mereka bahagia kali, kompak kali, baju mereka sama terus sama orang tua ya. Nah ini, Wak, biar kalian tahu, Jennifer Turpin mengaku pada saat itu ya, itu tuh ekspresi palsu, Wak, fake smile. Ya jujur memang Jennifer ini pun gak mungkirin kalau kami semua ini memang happy pada saat keluar rumah. Tapi pada saat berfoto kami semua ngerasa sedih sebenarnya karena semua itu ya palsu. Kenyataannya kami gak bahagia kayak di foto-foto yang tersebar itu, kompak, pakai baju samaan, bajunya pun bagus-bagus. Enggak, Wak, karena pada saat mereka pulang, mereka kembali mengenakan baju-baju mereka yang udah kotor itu. Nggak dikasih baju ganti juga, enggak pakai baju yang selama ini waktu tempat mereka dikurung, nggak itu dipakai ya. Atau waktu mereka sekolah kayak gimana? Nah sebenarnya, Wak, beberapa anak tertuanya David sama Louis ini sempat bersekolah. Jadi sekolah biasa, sekolah normal, termasuk si Jennifer tadi. Nah tapi ketika mereka makin lama memiliki banyak anak, makanya di situ David entah kenapa memutuskan untuk semua anaknya di homeschoolingkan. Tapi boro-boro di homeschoolingkan, Wak, homeschooling itulah yang dijadikan kedok mereka untuk mengurung anak-anak mereka ini dan melarang anak-anaknya untuk keluar rumah. Dan untuk mengurangi rasa curiga para tetangga, Wak, waktu itu si David sama Louis sesekali memang memperbolehkan anak-anak mereka ini keluar di malam hari. Tapi bukan untuk bersantai main nonton TV leha-leha, tidak. Mereka disuruh keluar melainkan untuk bekerja, bebersih halaman dan beberes rumah. Dan biar kalian tahu nih, ini tolong di highlight nih ya, Wak, ya. Mereka dikurung kayak gini nih nggak 1-2 hari loh sayang, bertahun-tahun dikurung. Boleh keluar, nanti ditunjuk nih siapa aja yang boleh keluar. Tapi bukan untuk beleha-beleha tadi, bukan untuk bebersih halaman. Pernah bahkan, Wak, pada suatu hari di saat malam Natal tiba nih ya, seorang tetangga mereka yang bernama George melihat beberapa anak si David ini sedang berada di pekarangan rumah dan mereka sedang bebersih, lagi nyapu halaman. Pun waktu lagi nyapu tuh mereka tidak terlihat sedang berbicara satu sama lain, enggak, diam aja nyapu kayak gitu. Nah waktu itu George ngelihat mereka seperti itu, dia nggak begitu curiga pakai gimana, Wak, cuma ngerasa kasihan aja sama anak-anak. Miris sekali lah ya, kasihan malam Natal kok nyapu-nyapu mereka. Padahal keluarga Josh lagi barbecue tuh, Wak. Ya kan biasa malam Natal makan-makan rame-rame kan. Ini anak-anak tetangga aku malah disuruh beberes pekarangan rumah. Dan gak cuma itu aja, Wak. Selama bertahun-tahun mereka dibesarkan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dimana salah satu anak perempuan mereka mengaku ada kalanya dia ini terbangun di tengah malam dalam keadaan sesak napas karena tercekek sama bau.
pesing yang memang udah bertebaran di udara kamar tuh. Nah, anak inilah si Jordan Turpin yang nantinya memutuskan untuk kabur dan meminta pertolongan pada dunia luar. Dan saking takutnya mereka sama orang tua mereka nih, anak-anak ini membutuhkan waktu 2 tahun untuk merencanakan pelarian mereka tuh. Dan pada malam dimana mereka ini dibebaskan, ada tuh sebenarnya 2 anak yang berhasil melarikan diri melalui jendela. Inilah si Jordan sama si saudaranya ini. Tapi saudaranya yang satu ini di perjalanan malah ketakutan. Itulah dia memutuskan untuk balik lagi ke rumah. Tapi untunglah waktu itu Jordan masih memiliki keberanian kan. Lanjut deh tuh. Lari keluar dan berhasil memanggil polisi. Nah, makanya itulah dari sanalah akhirnya Jordan dengan cepat langsung menghubungi 911 untuk meminta pertolongan. Jordan mengatakan pada saat itu dia gemetar kali, saking gemetarnya tuh bahkan dia tuh kayak nggak bisa ngetik 911 tuh, nggak bisa, udah 3 angka tuh udah menggetar kali tangannya. Tapi untunglah berhasil dan mereka pun bisa langsung diselamatkan. Tapi sebenarnya FYI waktu itu polisi juga sempat mengalami kesulitan ketika bertemu sama si Jordan, karena waktu itu sebenarnya ketika si Jordan ditanya alamat rumah kau di mana, Jordan malah mengaku kalau dia tidak mengetahui alamat rumahnya. Bisa kalian bayangkan kan, si dikurung terus sama dia sampai dia pun nggak tahu dia ini tinggal di mana. Nah, untungnya waktu itu polisi merasakan kepanikan beneran nih dari si Jordan, makanya polisi nggak kepikiran kalau si Jordan ini lagi ngeprank polisi. Biasanya kan kayak gitu, kalau misalnya ada panggilan polisi terus laporannya nggak jelas kan polisi nih ngeprank awak aja, ini dia saya didiemin aja kan. Untungnya polisi waktu itu nggak cekat deh, langsung dicari alamatnya siapa Jordan. Nah, dari rentetan kisah sedih tadi pasti kalian juga bertanya-tanya, ngapa orang tuanya kok bisa tega kali sama 13 orang anaknya nih. Nah, inilah kita masuk ke penyebabnya ya. Nah, jadi setelah diusut punya usut, ternyata penyebabnya ini dapat dirunut dari masa lalunya sang ibu, si Louis. Karena menurut pengakuan adik Louis yang bernama Elizabeth, dia ini mengaku bahwa dirinya, si Elizabeth, Louis, serta seorang sepupu perempuan yang bernama Patricia kerap mengalami penyiksaan seksual semenjak kecil. Sama siapa? Sama kakek mereka sendiri. Dan yang lebih bejatnya lagi, ternyata ini semua terjadi atas seizin ibu mereka yang bernama Phyllis. Dimana si Phyllis ini ternyata tega menjual kegadisan mereka ini pada sang kakek dengan membiarkannya memperkaos mereka dengan imbalan fulus. Nah, perbuatan sang ibu yang sangat menjijikkan ini pun mungkin terpatri itu di benaknya si Louis dan menjadi semacam teladan buruk gitu loh, sehingga dia ini tidak memiliki rasa keibuan yang mengayomi. Dan yang lebih naasnya lagi, semenjak pengalaman traumatis itu, Louis ini menjadi terobsesi dengan ilmu hitam seperti ilmu sihir, ritual pengikut setan, hingga memainkan papan Ouija untuk memanggil arwah. Nah, inilah yang menunjukkan kerusakan yang dialami jiwa Louis sudah sedemikian parah, makanya dia tega gitu-gituin anaknya. Atau si David kenapa, Nat? Kok dia ngikutin aja bininya gituin anaknya, padahal dia kan bisa dibilang orang yang sangat berpendidikan kan, karir juga cemerlang, masa dia tega sih gitu-gituin anaknya, macam mana, Dia pun udah macam didoktrin kali sama si Louis tuh ya. Dia kasihan kali tuh, mereka dilahirkan hanya untuk dirantai dan dikurung gitu loh, astagfirullahalazim. Tapi dari semuanya yang jelas persidangan mereka tetap dilakukan pada tanggal 18 Januari tahun 2018 lalu, dan seorang jaksa penuntut umum Riverside County yang bernama Mike Hestrin mengatakan bahwa kejahatan yang dilakukan David sama Louis ini merupakan kelalaian yang amat parah dari seorang tua. David sama Louis ini pun dikenai 12 dakwaan yang meliputi penyiksaan dan pengurungan. Bahkan biar kalian tahu, setelah diselidiki lebih lanjut lagi, David ini dituntut karena melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Tahu nggak kalian? Jadi nggak cuma dikurung, nggak cuma disiksa, anak-anak Turpin ini juga mengalami pelecehan orang tuanya. Tapi waktu dikasih tuntutan kayak gitu, David sama Louis menyangkal kalau mereka ini sudah melakukan penyiksaan terhadap anak-anak mereka. Disangkalnya masih nggak ngaku, udah nampak kayak gitu semua masih nggak ngaku. Dan pada saat itu pengacaranya si David Turpin yang bernama David Mesher, dia ini kekeh juga kalau kliennya yang nggak bersalah. Ayahnya David yang bernama James Turpin pun merasa juga tidak percaya atas laporan penyiksaan yang dilakukan oleh anaknya terhadap cucu-cucunya. Karena menurut James, anak aku ini anak baik-baik kok, dia pintar, dia akademis, berprestasi lagi dia. Foto keluarganya pun nampak kompak-kompak aja kok, katanya. Aduh bapak, dangkal kali bapak mikir kayak gitu. Nah, sementara dari pihaknya Louis, yaitu adiknya yang bernama Teresa, dia tidak pernah menyangka akan kelakuan kakaknya ini. Teresa mengira kalau kakaknya ini memiliki kehidupan yang sempurna, menikah dengan lelaki yang dia cintai, berkecukupan, sejahtera gitu kan. Orang laki yang kerja di perusahaan bergengsi kok bisa bawa anak-anaknya sama keluarga jalan ke Las Vegas. Berarti kan finansialnya stabil gitu kan. Itulah terkejut si Teresa ini. Tapi di sisi lain, Teresa ini juga mengaku bahwa sejak si kakak ini memiliki banyak anak, memang kakakku ini agak sedikit berubah dia. Misalnya kalau aku tanya soal kabar ponakan-ponakan aku kan, si Louis ini selalu mengalihkan pembicaraan aja dan mengaku kalau anakku bebek aja, aku lagi sibuk ya, kayak gitu. Karena pada suatu hari si Teresa sama si Louis ini teleponan kan, udahnya si Teresa bilang, kemarin kalian habis liburan ya, tapi kok waktu aku tengok fotonya kurus-kurus sekali ponakan aku, ada yang sakit po, kata si Teresa kan. Nah, Louis yang dengar kayak gitu cuman udahlah ya, aku lagi sibuk, udah ya nanti aku telepon kalau lagi, bye.
dimatikan. Ada sih itulah sebenarnya Siti Reza ini udah curiga, Wak. Aku tuh nggak pernah tahu keadaan ponakan-ponakan aku secara langsung. Yang ku tahu keluarga kakak aku ini adalah keluarga yang bahagia aja. Orang suka ngepost foto kebahagiaan mereka kok. Tapi ternyata di balik semua foto kekompakan dan kebahagiaan itu, keluarga Turpin ini menyimpan rahasia yang sangat kelam dan juga berbalik dengan apa yang ditunjukkannya di sosial media gitu kan. Akhirnya ya udah, Wak. Sidang pun memutuskan bahwa David sama Luis pun mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Mereka dinyatakan bersalah dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman 25 tahun penjara. Makan gue tuh. Dan setelah kejadian ini, anak-anak Turpin pun mendapatkan tempat perlindungan, Wak, di rumah sakit untuk bisa diberikan tempat yang layak dan juga penyembuhan mental pastinya dari traumanya mereka. Tapi pada saat itu juga, Wak, sebenarnya ada asumsi yang menyatakan bahwa anak-anak Turpin ini mengalami Stockholm Syndrome, tau kalian kan? Dimana si penderita Stockholm Syndrome atau korban penyiksaan ini malah menyayangi dan merasa simpati terhadap pelaku. Nah, karena apa, Wak? Karena ternyata ditemukan ada surat-surat yang ditulis oleh anak-anak Turpin itu yang mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan orang tua kami itu adalah bentuk rasa sayang dari bapak ibu kami terhadap kami. Malah kayak dibelanya gitu loh orang tuanya mereka. Tapi banyak juga, Wak, yang gak setuju sama asumsi ini dan begitu merasa iba kepada 13 anak Turpin ini. Ya karena mana ada sih orang tua sayang sama anaknya tapi ngasih makanan basi, gak boleh mandi. Dan setelah persidangan David sama si Luis ini selesai, barulah itu tetangga-tetangganya tahu kalau si Turpin ini memiliki anak sebanyak itu, Wak. Mereka pun bersama-sama meninggalkan banyak boneka dan juga balon-balon berbentuk hati di depan rumahnya keluarga Turpin. Karena ya mereka ngerasa sedih kali lah, ternyata ada banyak kali anak-anak malang yang disiksa di sekitar rumah mereka tuh, tapi tetangganya kami ini nggak bisa tahu gitu loh. Dan dikabarkan juga sejak saat itu mereka mendapatkan perawatan dari dokter dan psikiater tentunya, serta menunggu untuk diadopsi oleh keluarga baru yang diharapkan mampu merawat dan juga menyembuhkan trauma lamanya mereka ini. Tapi bahkan, Wak, yang mirisnya lagi ya dikabarkan katanya mereka ini sesekali suka nulis juga surat gitu loh. Dia bilang kalau kami lagi merindukan orang tua kami. Ih, ya Allah, udah digituin loh ya padahal. Tapi mungkin ini justru sesuatu yang baik dengan mereka bisa memaafkan orang tua mereka. Mungkin dengan begitu hati mereka akan menempatkan sedikit kedamaian dan juga bisa memulai kehidupan baru. Bisa deh kayak gitu ya, aku entah lah, mungkin gak bisa gue loh. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah dari keluarga Turpin, sangat-sangat menyayat hati, Wak, ya. Tapi bersyukurnya saat ini 13 bersaudara Turpin family sudah mendapatkan awal yang baru dan juga kesempatan untuk mencicipi kehidupan normal yang bahagia setelah mereka akhirnya bisa bebas semua, Wak. Gimana perasaan mereka ya? Mendengar kisah ini, aku secara pribadi betul-betul ngerasa ya Allah bersyukur kali aku punya orang tua baik. Banyak-banyak bersyukur kalian, Wak, ya. Banyak loh di luar sana anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang bahkan penyiksaan kayak gini sama orang tuanya. Dan aku ingatin lagi buat kalian kalau seandainya kalian ada menemukan kejanggalan dari tingkah laku, perkataan tetangga kalian yang kayak rasanya nih jangan-jangan ada apa-apa nih sama dia, tanya, Wak, sebelum terlambat. Ya kan? Aku kalau jadi si Jos, Wak, waktu lagi barbekyuan malam Natal, aku tengok anak tetanggaku lagi nyapu-nyapu rumah, aku panggil, Wak, sini dulu. Makan sini yuk ramai-ramai sama tante mama. Mana mama bapakmu? Ajak ya makan dulu. Mana mama bapak kok bisa-bisa kok disuruh nyapu malam Natal kayak gini? Biar kau ngomong sama aku. Ngomong apa? Malam-malam kayak gini kau suruh anak kau nyapu pekarangan. Mending makan sama aku dulu. Makan ketahuan lah udah bau pesing di kamar itu kan. Langsung, Wak, tapi masih pakai adab pastinya ya kan. Bukan serta-merta langsung tuduh ya, jangan. Pakai trik-trik dikit. Nah, dibanding nyesal nanti. Untung nih 13 orang anak ini nggak ada yang hilang nyawanya, Wak. Ya, gitu ya. Udahlah, capek aku. Panjang juga video ini. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.